wabarakatuh. Ya semangat ya anak-anak ya, biar tidak ngantuk. Mari kita tepuk semangat. Semangat, semangat. Sebelum mulai pelajaran, tolong Mbak Ena dipimpin berdoa. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Siapa di rumah punya hewan peliharaan? Ya. Untuk pertanyaannya, guru mau bertanya pada kalian. Apa yang kamu ketahui tentang ayam menghasilkan anak ayam? Apa yang kamu tahu tentang bagaimana ayam menghasilkan anak ayam? Apakah mereka melahirkan atau bertelur? Ayo, ayam melahirkan atau bertelur? Bertelur. Bertelur benar, Din? Benar, Mas Dimas benar kata Mas. Pernahkah kamu melihat induk kucing melahirkan anak-anaknya? Pernah atau tidak? Pernah. Bagaimana perasaanmu saat melihatnya? Ayo. Lucu. Terus apa lagi, Mbak Ana? Gemoy. Apa, Dim? Senang. Ya. Menurutmu, mengapa ikan bertelur di dalam air dan tidak melahirkan seperti kucing? Karena ikan hidup di air. Iya. Apa yang terjadi pada telur burung setelah beberapa waktu? Kalau sudah lama. Telur burung setelah beberapa waktu akan menetas. Apakah kamu pernah melihat telur menetas menjadi anak burung? Pernah. Di mana? Di atas pohon. Di mana lagi? Di semak-semak. Terus apa lagi? Di tanam padi. Iya, di sela-sela tanaman padi. Mengapa menurutmu beberapa hewan seperti kura-kura menelurkan banyak telur sementara gajah hanya melahirkan satu anak dalam satu waktu? Karena kura-kura berkembang biak dengan secara bertelur. Iya. Anak-anak, pernahkah kalian melihat anak kucing yang sangat lucu atau anak ayam yang baru menetas? Pernah. Apakah kalian tahu bagaimana mereka bisa ada di dunia ini? Sama seperti kita, hewan juga memiliki cara mereka sendiri untuk memperbanyak keturunan dan menjaga agar jenis mereka tidak punah. Itulah sebabnya kita mempelajari cara perkembangbiakan hewan. Dengan memahami bagaimana hewan berkembang biak, kita tidak hanya bisa lebih menghargai keajaiban alam, tapi juga bisa lebih peduli terhadap lingkungan kita. Misalnya, kita bisa membantu melindungi hewan yang hampir punah dengan cara mengetahui bagaimana mereka berkembang biak dan apa yang mereka butuhkan untuk hidup. Jadi mari kita
kita belajar dengan semangat, karena pengetahuan ini bukan hanya menarik tetapi juga sangat penting untuk menjaga keseimbangan alam kita dan masa depan planet ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini: 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi cara-cara perkembangbiakan hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. 2. Peserta didik dapat membandingkan perbedaan antara hewan yang berkembang biak dengan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. 3. Peserta didik dapat menjelaskan proses perkembangbiakan beberapa hewan dengan menggunakan contoh yang relevan. Yuk kita mulai. Sekarang kita lihat video yang akan Ibu putar berikut ini. Di sekitar kita ada berbagai jenis hewan yang hidup. Sebagai makhluk hidup, hewan juga berkembang biak, kids. Hewan berkembang biak dengan 3 cara, yakni ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, apakah kamu sudah tahu apa itu ovipar, vivipar, dan ovovivipar? Kita cari tahu tentang cara hewan berkembang biak tersebut yuk. Ovipar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ovipar berarti reproduksi yang mengakibatkan telur yang dikeluarkan berkembang dan menetas di luar badan induknya. Secara sederhana, ovipar adalah cara berkembang biak dengan bertelur. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur adalah ayam, bebek, burung, cicak, dan lain sebagainya. Vivipar. Berdasarkan KBBI, vivipar adalah reproduksi pada hewan yang mengakibatkan telur berkembang di dalam tubuh hewan betina dan perkembangan janinnya mendapat makanan dari induknya. Dalam kata lain, vivipar adalah cara berkembang biak dengan melahirkan, kids. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan antara lain adalah kucing, kambing, sapi, gajah, dan lain sebagainya. Ovovivipar. Menurut KBBI, ovovivipar berarti reproduksi yang dihasilkan dengan cara mengembangkan telur di dalam badan induknya. Tetapi embryo nggak mendapat makanan dari induknya, kids. Yap, ovovivipar adalah cara berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar atau bertelur dan melahirkan adalah ular dan ikan hiu. Nah, itulah penjelasan tentang apa itu ovipar, vivipar, dan ovovivipar yang merupakan cara berkembang biak hewan. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen. Kalian tadi telah menyaksikan video ya. Sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Tadi ada berapa? Ya, bertelur, beranak, bertelur, dan beranak. Bertelur tadi ovovivipar. Terus beranak itu vivipar. Beranak dan bertelur ovovivipar. Contohnya tadi apa yang bertelur? Yang bertelur terus bebek, buaya, ya. Contohnya yang beranak kerang, ikan hiu, ya. Terus kuda, sapi, kucing, gajah. Bertelur dan beranak apa di bawah? hiu, ular,
sama lumba-lumba ya. Setelah kita mengetahui cara perkembangbiakan hewan yang 3 macam tadi ya, bertelur, beranak, bertelur dan beranak, mari kita saksikan video yang akan ibu kita. Kalian tadi telah menyaksikan tentang cara perkembangbiakan kuda laut. Sekali berkembang biak beranak banyak ya. Ya, kuda laut tadi berkembang biak dengan cara apa tadi? Bertelur apa beranak? Beranak. Sekarang kalian bisa mengingat-ingat pelajaran yang awal tadi dengan mengamati gambar cara berkembangbiakan hewan. Ayo Mas Dimas, mau lihat gambarnya enggak? Mbak Ana. Ini yang tadi ovipa bertelur. Ya. Ya bertelur apa saja ini dari sini? Cicak, burung, apa? ayam, bebek, kura-kura, buaya. Terus yang beranak atau disebut apa ini? Vipar, apa saja ini? Kerang, lumba-lumba, gajah, terus kuda, kucing,
sapi. Sekarang yang bertelur dan beranak atau ovovivipar. Ini Hiu, ular, katak, yang lumba-lumba. Ini tadi cara berkembang biak hewan. Ada bertelur, beranak, dan ovovivipar. Kalian bisa kembali ke tempat duduknya lagi. Kalian bisa menuliskan tadi ya untuk pelajaran yang telah kita temui tadi dalam video yang kalian simak. Ibu beri waktu 5 menit. Kalian ini Pak, positif. Anak-anak, tadi kalian telah menyaksikan video, melihat poster, dan bahan ajar yang sudah kalian dapat. Sekarang tolong kalian tuliskan pada kertas post-it ini apa yang telah kalian pelajari tadi. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Nah, kalian tadi mempelajari tentang apa? Ya, yang kalian ingat apa? Ditulis. Tentang apa? Sudah berjalan 2 menit, waktunya masih 3 menit. Iya, yang besar. Kalau yang besar bisa dibaca, itu nggak bisa dibaca. Yang besar ya seperti ini bisa dibaca. Tadi belajar tentang apa saja yang diingat. Masih 2 menit. Nah, ini berkembang biaknya dengan cara apa tadi? Bertelur, beranak, atau dari anak semana? Nah, ini berkembang biaknya dengan cara apa? Jadi ini bacanya apa? Dia ini apa? Ada ternyata. Baca apa? Ini ada dia buaya.
Masih 1 menit ya. Belum ditulis, mau dicatat. Apa yang berkembang biak dengan cara bertelur apa yang bertelur apa bukan? Ya, yang berenang apa saja. Karena saya besar mah, biar bisa juga sama. Sudah, waktunya sudah habis. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dikumpulkan. Orang dikumpulkan. Sudah selesai ya, waktunya sudah habis. Mulai dari Mbak Ainit tolong dibacakan. Tentang hewan dengan cara berkembang biak. Berkembang biak dengan cara bertelur ikan, cicak, burung, bebek, kura-kura, ayam, terus buaya, beranak, kera, gajah, sapi, kucing, Ya, sesuai itu yang kamu tulis, nggak apa-apa. Ya, berarti Mbak ini menyimpulkan baru 2 ya. Walaupun tadi 3 ya. Ya, tepuk tangan. Duduk. Sekarang Mbak Ana, tolong dibacakan Mbak Ana. tentang hewan. Ya, tepuk tangan Mbak Ana tentang ya Mas Dimas sekarang. Tentang hewan, kucing, ikan, gajah, iwak, hiu, kura-kura, buaya. Ya, yang diingat Mas Dimas hewan-hewannya, tetapi cara berkembang biaknya tidak diingat ya Mas ya. Ya, tepuk tangan. Sekarang Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Kelompok pertama Mbak Aini, kelompok kedua Mbak Ana, kelompok 3 Mas Dimas. Kelompok 1 Mbak Ani. Kelompok 2 Mbak Ana. Kelompok 3 Mas Dimas.
Bentar, bentar. Apa? Ya. Dan ditepuk dulu tadi digunting. Ya. Sekarang kita dalam tangan lemnya ini saja. Mana guntingnya? Gunting.
udah di taman. Ya. Sudah selesai? Sudah. Mbak ini bisa Sudah selesai? Sudah. Mbak ini bisa
Sudah selesai anak-anak? Sudah. Siapa yang mau mempresentasikan hasil karyanya? Saya. Mbak Aini dulu bisa ya, nanti gantian. Nah, dibaca. Ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Siapa yang mau mempresentasikan tangan manis? Tangan manis mana? Sana. Oh iya Mbak Aini. Bisa dibacakan ya Mbak, yang keras ya. Membuat infografi. Cara memperkembangbiakan hewan. Materi pokok. Cara berkembang biak hewan. Tujuan mempelajari peserta didik pada dapat mengidentifikasi cara-cara berkembangbiakan hewan ovipar dan ovovivipar. Peserta didik pada dapat membandingkan perbedaan antara hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar dan ovovivipar. Peserta didik dapat menjelaskan proses berkembang biak beberapa hewan dengan menggunakan contoh yang relevan. Contohnya seperti ini ya, yang Mbak anak tempel. Yang ini ovipar ini, vivipar ini, ovovivipar ini. Ovipar beranak apa bertelur Mbak? Bertelur. Iya Mas Dimas. Seperti apa yang bertelur Mas Dimas? Mana? Yang bertelur mana? Iya. Apa itu? Ini apa ini? Ayam. Ya, tepuk tangan Mbak ini. Siapa yang mempresentasikan yang kedua? Yang kedua Mas Dimas. Bisa baca? Ya, yang keras ya. Yang keras. Membuat mengelompokkan hewan berdasarkan
dia bertelur, beranak, dan bertelur dan beranak. Mana? Ini diagramnya ya. Ini sudah betul apa belum Mbak Aini yang beranak? Yang beranak mana? Benar ini monyet terus apa? Lumba-lumba, kuda, gajah, kucing, sapi. Ya. Apa betul ini yang bertelur? Betul. Hah? Betul. Terus ini beranak dan bertelur, ini betul? Betul ya. Tepuk tangan Mas Dimas. Yang presentasi yang ketiga Mbak Ana. Mbak Ana. Mbak Ana, baca yang keras. Kalau nggak bisa baca di eja nggak apa-apa. Membuat Perkembangbiakan hewan. Ya. Ini dapat mengidentifikasi cara-cara perkembangbiakan hewan. Lipat dan lipat. Ya, kita lihat hasil karya Mbak Ana. ini akan buku. Coba dilihat Mas Dimas. Ovipar. Ciri-cirinya tidak mempunyai daun telinga. Seperti apa yang tidak punya daun telinga? Ini namanya daun telinga. Yang tidak punya daun telinga contohnya apa? Ikan. Ikan. Terus apa lagi? Cicak. Cicak. Ayam. Ayam. Burung. Burung. Bebek. Ya. Kura-kura. Buaya. Ya. Tadi cara berkembangbiaknya apa? Bertelur. Kalau yang punya daun telinga contohnya apa? Kerak. Kerak berkembangbiak dengan cara Dengan cara beranak. beranak. Apalagi selain kura-kura? Lumba-lumba. Terus apa lagi? Gajah. Kuda. Sapi. Dan kucing. Ya. Kalau berkembangbiak dengan cara bertelur dan beranak apa? Hiu. Ular. Katak. Ikan. Lumba-lumba. Ya. Apa ini sudah betul Mbak Ana? Sudah. Ya, silakan duduk Mbak Ana. Sudah mengerjakan kelompok 1, 2, dan 3 sudah semua ya. Umpan balik LKPD infografis cara perkembangbiakan hewan. Terima kasih sudah membuat infografis tentang cara perkembangbiakan hewan. Saya melihat kelompok kalian sudah mencantumkan beberapa jenis hewan dan cara mereka berkembang biak dengan cukup jelas. Ini menunjukkan bahwa kalian sudah memahami perbedaan antara hewan yang bertelur dan hewan yang melahirkan. Bagus sekali, tepuk tangan. Umpan balik LKPD peta konsep cara perkembangbiakan hewan. Kerja bagus ya, semua sudah bisa tadi ya. Sudah membuat peta konsep tentang cara perkembangbiakan hewan, peta
konsep kalian sudah menunjukkan pemahaman yang baik tentang perbedaan cara hewan berkembang biak, seperti hewan yang bertelur, hewan yang melahirkan, dan hewan yang bertelur sekaligus melahirkan atau ovovivipar. Ini adalah langkah awal yang sangat bagus. Umpan balik LKPD, diagram Venn yang tadi Mas Dimas ya. Pengelompokan hewan berdasarkan cara berkembang biak. Kerja yang bagus, diagram Venn yang baik yang kalian buat sudah menunjukkan usaha dan pemahaman yang baik tentang cara hewan berkembang biak, yaitu dengan bertelur, ovipar, melahirkan vivipar, dan bertelur sekaligus melahirkan ovovipar. Ini ada konsep penting dan kalian sudah berhasil mengelompokkan hewan ke dalam kategori-kategori yang tepat. Sekarang kita akan mengerjakan asesmen sumatif. Nama Dim. Nggak salah di sini, nggak salah. Itu salah di sini.
Setelah ibu koreksi tadi, anak-anak sudah bisa menjawab semua ya, sudah bisa membedakan cara perkembangbiakan hewan bertelur, beranak, bertelur, dan beranak. Sekarang kegiatan pengayaan. Peserta didik yang lebih memahami materi dapat ditugaskan menjadi mentor bagi teman-temannya yang masih kesulitan. Misalnya Mbak Aini agak bisa, nanti bisa membimbing Mas Dimas ya. Mereka dapat membantu menjaga materi dengan cara yang berbeda dan memberikan contoh-contoh tambahan yang membantu pemahaman. Nah, sekarang kalian bisa mengisi lembar refleksi. Nah, perasaan kalian hari ini apa setelah belajar tadi? Perasaan senang, sedih, gembira, atau bersungut-sungut itu bisa kalian pilih dengan cara tanda centang. Tanda centang. Ini salah satu centang. Ini dicentang. Perasaan kamu setelah belajar tadi apa? Perasaan kamu. Ini dicentang. Yang kamu pilih dicentang. Terus ini kamu, kalau sesuai perasaanmu dicentang. Kalau sesuai perasaanmu dicentang. Kalau sesuai perasaanmu dicentang. Ini kamu perasaanmu tadi mana ini? Setelah belajar tadi kamu suka atau sedih? Suka. Ya dicentang. Kok ini? Dicentang. Ini loh di. Buka saku aja. Kamu sedih. Setelah kita mempelajari cara perkembangbiakan hewan tadi, bagaimana perasaannya Mbak Aini? Senang. Perasaannya Mbak Ana? Mas Dimas? Tenang? Betul? Iya, senang. Terus hari ini aku merasa apa? Senang. Aktivitas kesukaanku hari ini adalah aktivitasnya tadi apa? Belajar perkembangbiakan hewan. Hal baru yang aku pelajari hari ini apa tadi? Apa? Hal baru tadi apa? Cara apa? Hewan atau tumbuhan yang berkembang biak tadi? Hewan. Esok hari aku ingin lebih baik lagi dalam hal apa? Menangis atau belajar? Belajar. Oke, tepuk tangan untuk kita.
Terima kasih atas partisipasinya. Berdoalah Mbak. Pembelajaran hari ini. Pelajaran hari ini cukup sekian. Kalian bisa mengemasi alat tulisnya masing-masing. Ya, alat tulismu dikemas. Sudah duduknya? Untuk keselamatan kita di jalan nanti, mari kita berdoa dipimpin Mbak Ana. Ilallatina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salam kepada guru, selamat siang guru. Terima kasih.